Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah materi mengenai flavonoid. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa mengikuti menyaksikan video pelajaran mengenai flavonoid ini. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ki Kamalia, kemudian ada juga Aisyaidah, kemudian Levi Milawati, dan juga Rafania Fazrianti. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas mengenai materi flavonoid ini. Pertama-tama, Aisyaidah selaku pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pertama di sini ada materi terkait flavonoid. Nah, flavonoid ini adalah senyawa alami yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Senyawa ini termasuk ke dalam kelompok polifenol dan diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia serta biosintesisnya. Senyawa flavonoid ini memiliki peran penting dalam pemberian warna, rasa, dan juga aroma pada berbagai tumbuhan, baik itu pada buah, ataupun daun dan juga bunga. Nah, adapun struktur dasar dari flavonoid ini sendiri terdiri dari eh, gugus aromatik yang digabungkan oleh jembatan karbon. Jadi di sini terlihat ya ada struktur dari flavonoid yang terdiri dari C6, C3, dan C6. Next. Nah, selanjutnya di sini terlihat ada struktur dari flavonoid, yaitu ada ada flavonoid, isoflavonoid, dan juga neoflavonoid. Ketiga struktur ini termasuk kelompok senyawa alami yang memiliki struktur dasar yang sama. Jadi, dia itu terdiri dari dua cincin benzen C6 yang dihubungkan oleh sebuah 3 rantai karbon C3 gitu. Perbedaan utama antara ketiganya ini terletak pada posisi penempatan cincin benzen. Jadi kan ini ada yang di sebelah kiri itu dinamakan dengan cincin A, dan yang di sebelah kanannya itu dengan cincin B. Nah, jadi ketika penempatan cincin benzen kedua atau yang B ini, dia itu terikat pada rantai karbon C yang nomor 3. Makanya dia itu disebut dengan 1,3 diaryl propan. Nah, kemudian pada masih yang tadi. Nah, kemudian pada isoflavonoid di sini disebut dengan isoflavonoid. Di sini kan ada cincin benzen yang B. Nah, ini itu terikat pada rantai karbon C yang nomor 2. Makanya dia itu dinamakan 1,2 diaryl propan. Begitupun pada yang neoflavonoid, di sini kan dia itu benzennya ini terikat pada atom C nomor 1. Nah, makanya dia itu disebut dengan 1,1 diaryl propan. Ketiga perbedaan ini, penempatan benzen ini yang menyebabkan perbedaan sifat dan fungsi dari ketiga senyawanya. Next. Adapun fungsi dan manfaat dari senyawa flavonoid ini, dia itu yang pertama sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini kan dapat menetralisir radikal bebas. Jadi dia itu bekerja dengan cara memberikan satu atom hidrogen kepada senyawa yang bersifat oksidan, sehingga senyawa oksidan tersebut menjadi stabil. Mekanismenya sendiri, ketika flavonoid ini sebagai antioksidan sekunder dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai radikal bebas atau menangkapnya. Yang kedua, manfaat dari senyawa flavonoid ini adalah sebagai
antiinflamasi, di mana sebagai antiinflamasi ini, dia akan menghancurkan dan mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab infeksi maupun jaringan yang rusak akibat cedera. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, dengan cara menghambat aktivitas enzim, COX, dan lipooksigenase secara langsung yang menyebabkan penghambatan biosintesis prostaglandin serta leukerin. Next. Yang ketiga, manfaat dari senyawa flavonoid ini sebagai antibakteri. Jadi, flavonoid ini mampu menghambat DNA girase pada bakteri, di mana quercetin ini dapat mendenaturasi protein pada bakteri sehingga berperan dalam menurunkan metabolisme bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri. Quercetin juga dia itu mampu meningkatkan permeabilitas dan merusak potensial membran, serta mengganggu produksi ATP pada bakteri. Kemudian yang keempat, dia itu sebagai anti jamur. Flavonoid ini merupakan senyawa fenol yang dapat menghambat sintesis, di mana sintesis ini adalah sintesis dinsin jamur. Flavonoid sebagai anti jamur, dia itu bekerja dengan menghambat pertumbuhan konodia karena flavonoid ini bersifat lipofilik yang dapat merusak membran mikroba. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas menganalisis sebuah jurnal mengenai ekstraksi, isolasi, dan juga identifikasi flavonoid. Nah, judul dari artikel yang kita analisis itu adalah Extraction, Isolation, and Identification of Flavonoid from Euphorbia nerifolia leaves, atau ekstraksi, isolasi, seperti itu. Nah, untuk nama jurnal sendiri itu adalah Arabian Journal of Chemistry, volume 10, halaman 509 sampai 514, yang dikeluarkan tahun 2017. Penulisnya yaitu Vina Sharma dan juga Prasheta Janmeda. Nah, pertama itu ada bagian pendahuluan tentunya. Next. Nah, fitokimia melaporkan ribuan molekul atau senyawa organik yang lebih baru setiap tahunnya. Nah, senyawa yang termasuk golongan terpenoid, alkaloid, dan juga flavonoid saat ini digunakan sebagai obat atau untuk mencegah berbagai macam penyakit, termasuk kanker. Flavonoid memiliki sekitar 4.000 senyawa polifenol alami yang ditemukan secara universal pada tumbuhan. Berdasarkan perbedaan gugus fungsi dan juga posisi relatif kerangka 15 karbonnya, flavonoid bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa subkelompok atau subkelas, yaitu flavon, flavanon, flavanol, isoflavonoid, antosianidin, dan juga kalkon. Nah, tanaman Euphorbia nerifolia atau tanaman sudu-sudu ini, terutama di bagian daunnya, itu dilaporkan memiliki berbagai macam khasiat obat, sehingga mendorong dilakukannya penelitian yang komprehensif terhadap daunnya. Nah, penelitian ini adalah penelitian pertama yang mengisolasi flavonoid dari daun E. nerifolia. Nah, tujuan penelitian ini tentunya adalah untuk mengisolasi kelompok yang paling penting dari kelas fitokimia, yaitu flavonoid, dengan menggunakan teknik KLT dan HPTLC, yang dikarakterisasi melalui spektral IR, KNMR, dan juga MS, serta perbandingan dengan berbagai bahan referensi. Nah, selanjutnya untuk bagian metode, kepada Saudari Levi Melawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Yang selanjutnya ini ada metode dari eksperimen yang dilakukan. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada 7 ya. Yang pertama ada bahan kimia dan reagennya. Untuk semua bahan kimia dan reagen yang digunakan dalam penelitian ini bermutu analitis dan dibeli dari perusahaan dan lembaga yang dapat diandalkan. Nah, untuk ketentuan bahan-bahannya itu sudah terdapat di PPT.
Boleh di next. Nah, ini yang kedua ada pengadaan dan autentikasi bahan tanaman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, tanaman yang digunakan itu bagian daunnya ya, yaitu daun Enerifolia atau EN. Nah, daun ini dikumpulkan dari kebun obat Universitas Banastail di daerah dan juga di daerah sekitar Banastail, Rajasthan, India pada bulan Oktober 2009 dan diidentifikasi secara taksonomis oleh ahli botani yaitu Krisi Vigyan Kendra. Boleh di next. Oke, nah ini yang ketiga ada ekstraksi ya. Nah, pada ekstraksi ini, daun kering yang tadi itu akan dihaluskan sampai daun kering halus itu mencapai 250 gram yang kemudian nantinya akan diekstraksi dengan soflet menggunakan etanol 70%, yang dilanjutkan dengan dipekatkan menggunakan vakum hingga kering pada tekanan rendah pada suhu 60 derajat kurang lebih 1 derajat Celcius. Nah, setelah dikeringkan dalam oven dengan udara panasnya dari 40 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian dalam wadah kedap udara di lemari es pada suhu 5 derajat Celcius. Untuk si residu yang dihasilkannya itu disebut sebagai ekstrak hidroetanol nerifoliat atau HEEN. Kemudian daun keringnya yang tadi yang sudah dihaluskan itu akan diekstraksi secara berurutan dengan menggunakan petrolatum benzana, kloroform, etil asetat, dan etanol yang akhirnya akan dimasrasi menggunakan air suling untuk mendapatkan ekstrak masing-masing. Nah, kandungan flavonoid belum. Untuk kandungan flavonoid dan keberadaannya ini ditentukan dengan metode Harborn yang pada 1998 menggunakan coercion sebagai standar. Ekstrak ini kemudian akan dilanjutkan dengan analisis ALT. Boleh di next. Oke, yang keempat ada kromatografi lapis tipis atau TLC ya. Nah, pada kromatografi lapis tipis ini dilakukan dengan menggunakan metode standar Harborn 1998 seperti di awal yang sudah dijelaskan. Di mana nanti sejumlah kecil sampel yaitu sekitar 2 mg per mil akan dilarutkan dalam pelarutnya masing-masing. Nah, untuk standar quercetin yaitu 1 mg yang akan dilarutkan dalam si metanolnya. Terus untuk digunakan dalam metode ini itu digunakan berbagai kombinasi fasa gerak yang terbaik nantinya yang akan dipilih seperti N-butanol, asam asetat, dan juga air dengan rasio 2:6. Setelah pengeringan, si KL fase diamnya itu bisa diamati secara langsung atau bisa juga digunakan UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Nah, tahapan selanjutnya yaitu menghitung nilai RF berdasarkan pada bercak di plat kromatografi. Kemudian plat yang menghasilkan pita coklat ini akan disimpan dalam bilik iodin. Pita akan digoreskan dengan suspensi dalam fase gerak selama 3-4 hari. Kemudian fase geraknya dihisap, diuapkan dalam vakum. Nah, residu yang dikumpulkan ini akan ditunggu ya hingga cukup untuk analisis lebih lanjut. Kemudian bahan murni yang dipilih akan dianalisis menggunakan HPTLC dan spektral IR untuk karakterisasi lebih lanjut. Oke, next. Nah, untuk yang kelima ini ada screening fitokimia yang senyawa yang diisolasi. Nah, uji kimia ini pada tahap ini itu
dilakukan seperti tadi ya sebelumnya di Harborn 1998 gitu, yang dilakukan pada senyawa yang diisolasi menggunakan prosedur standar. Nah, untuk hasil uji senyawanya itu, mengandung flavonoid, sedangkan daun ini negatif untuk steroid dan alkaloid, juga terpenoid. Boleh next? Oke, yang keenam ada metode HPT-LC untuk estimasi flavonoid. Nah, peralatannya ini ada TLC, camak yang lengkap terdiri dari aplikator sampel, Linomat V yang sepenuhnya otomatis. Kemudian ada ruang pengembangan. Dan yang terakhir ada pemindai TLC camak yang tersedia untuk memungkinkan evaluasi densitometri kromatogram dalam perangkat lunak CATS4 untuk interpretasi data. Nah, kemudian ada untuk si metodenya itu sekitar 10 mg ekstraksi daun EN yang tadi telah dibuat itu akan diambil kemudian dilarutkan pada pelarut masing-masing dan volumenya dibuat hingga 10 mikrogram dalam labu standar 1000 mikrogram per mili. Nah, kemudian nanti akan diambil 10 mg diambil dan dilarutkan dalam metanol. Kemudian hasil larutan ini akan dipindahkan ke dalam labu standar dan akan dibuat sehingga volumenya itu menjadi 100 mili. Kemudian nanti akan ada silika gel 60F254 dan lembar aluminium HPTLC digunakan sebagai adsorben. Nah, selanjutnya si ekstraknya ini akan dioleskan secara bertitik-titik gitu ya dari larutan sampel. Dari larutan sampelnya itu diambil 10 mikromili. Yang kemudian nantinya akan dioleskan pada lembar aluminium HPTLC sebagai jalur yang berbeda dalam bentuk pita selebar 6 mm dengan menggunakan spotter linom at 5 semi otomatis camak pada jarak 12 mm. Nah, untuk gas nitrogen juga dipasok. Di sini berarti menggunakan gas nitrogen ya untuk pengeringan si pita itu secara bersamaan. Kemudian HPTLC dari berbagai ekstrak akan dilakukan dengan menggunakan fase gerak N-butanol, asam asetat, dan air. Seperti yang disebutkan tadi dengan rasio yang sama juga, yaitu 226. Untuk memenuhi ruang, tadi ruangnya itu 10 mili fase gerak akan ditempatkan di setiap ruang TLC camak twin trough peralas datar 30 menit sebelum pengembangan plat PTLC. Nah, untuk selanjutnya itu ruangan ini akan ditutup rapat dengan parafilm dan ditutup dengan tutup baja. Kemudian plat yang dikembangkan akan dikeringkan dan dipindai menggunakan pemindai TLC 3 dengan perangkat lunak WinCats pada 364 nanometer. Nah, nantinya semua plat akan divisualisasikan secara langsung setelah pengeringan dan profil dari senyawanya itu akan didokumentasikan secara foto menggunakan camak Reposter 3 pada 254 nanometer dan 366 nanometer dalam sinar UV dan cahaya tampak. Oke, bisa di next. Nah, ini ada metode yang terakhir yaitu karakterisasi senyawanya. Untuk karakterisasi senyawa IR, NMR, dan spektrum massa akan dilakukan. Nah, si IR ini diperoleh untuk flavonoid yang diisolasi. Jadi sampelnya itu 1-2 mg akan dihancurkan menjadi pelet KBR, yaitu 3-4 mg, menggunakan FTIR atau spektroskopi inframerah transformasi Fourier, model varian 3600. Dengan bantuan tekanan mekanis, mereka akan direkam
dalam rentang bilangan gelombang 4.000 sampai 400 cm dalam instrumen FTIR. Kemudian satu spektrum NMR ini NMRH akan direkam pada DRX Bruker 300 MHz di Swiss. Medan magnet nuklir akan diperoleh untuk flavonoid yang diisolasi. Senyawa yang diisolasi akan dilarutkan dalam pelarut masing-masing CdCl3 dan sekitar 600 mili akan dituangkan ke dalam tabung NMR dan diamati pada medan magnet yang ditetapkan. Nah, untuk perolehan masanya itu sudah tertera ya di PPT. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Levi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan juga pembahasan serta kesimpulannya oleh Saudari Rafania Fazrianti. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kelompok kita analisis. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di pendahuluan sebelumnya bahwa flavonoid adalah kelompok yang beragam dari lebih dari 4.000 senyawa polifenol alami yang ditemukan pada tumbuhan. Mereka diklasifikasikan menjadi beberapa subkelompok termasuk flavon, flavonon, flavonol, isoflavonoid, antosianidin, dan kalkon. Itu dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia dan gugus fungsinya. Nah, senyawa ini dikenal karena sifat antioksidannya yang memainkan peran penting dalam mencegah penyakit yang degeneratif. Nah, dari jurnal yang telah dianalisis oleh kelompok kami, secara keseluruhan penelitian ini tentang daun Euphorbia nerifolia yang memberikan wawasan penting tentang ekstraksi, identifikasi, dan potensi manfaat dari flavonoid. Nah, pembahasannya itu didukung oleh data yang relevan dari hasil penelitian. Nah, penelitian ini sendiri menggunakan teknik ekstraksi soklet langsung dan berurutan untuk mengisolasi flavonoid dari daun Euphorbia nerifolia. Hasil dari jurnal ini diketahui bahwa hasil flavonoid maksimum yang diperoleh adalah 6,53 gram dari ekstrak etanol yang menunjukkan bahwa etanol merupakan pelarut yang efektif untuk mengekstrak senyawa ini dari bahan tanaman. Ini didukung oleh data pada tabel 1. Kemudian dari jurnal ini diketahui karakterisasi dari flavonoid yang terisolasi. Flavonoid yang diisolasi diidentifikasi sebagai 3,4 dihidroksi 5-metoksifenil, 3,5 dihidroksi 6,7 dimetoksikromén paton dengan rumus molekul C18H18O9. Senyawa ini dilaporkan diisolasi pertama kali dari tanaman ini. Adapun teknik analisis spektral seperti 1R, 1H NMR, dan spektrometri massa digunakan untuk karakterisasi. Nah, berat molekul ini ditentukan sebesar 378,33 m/Z yang sesuai dengan rumus molekul yang dihitung. Adapun mengenai aktivitas antioksidannya, penelitian ini menyoroti sifat antioksidan flavonoid yang diisolasi yang dikaitkan dengan keberadaan beberapa gugus hidroksil. Secara khusus, keberadaan cincin B dihidroksilasi dan gugus hidroksil di cincin C meningkatkan kapasitas antioksidannya. Aktivitas antioksidan sangat penting karena membantu dalam membersihkan radikal bebas dan spesies oksigen reaktif atau ROS. Mengenai kromatografi lapisan tipis dan kromatografi lapisan tipis kinerja tinggi pada
jurnal ini, para peneliti menggunakan kedua metode kromatografi ini untuk menganalisis ekstrak flavonoid. Nilai RF flavonoid yang diisolasi itu dibandingkan dengan quercetin standar yang mengonfirmasi identitasnya. Nah, metode HPLC melibatkan penggunaan gel silika sebagai fase stasioner dan fase gerak N-butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 2:2:6 yang memberikan pemisahan senyawa flavonoid yang jelas. Dari penelitian ini diketahui peran gugus hidroksilnya. Nah, penelitian menyimpulkan bahwa konsentrasi flavonoid yang tinggi dalam Euphorbia nerifolia ini berkontribusi pada mekanisme antioksidannya yang penting dalam mencegah berbagai penyakit degeneratif. Flavonoid yang diisolasi juga menunjukkan potensi dalam menghambat peroksidasi lipid yang menunjukkan sifat antikarsigoneknya. Keberadaan gugus hidroksil pada posisi tertentu 3, 5, 3, dan 4 diketahui meningkatkan aktivitas antioksidan flavonoid yang menjadikannya kandidat yang menjanjikan untuk penelitian farmakologis lebih lanjut. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting mengenai flavonoid yang ada pada tanaman tadi. Nah, penelitian ini mengonfirmasi bahwa Euphorbia nerifolia mengandung konsentrasi flavonoid yang signifikan yang dikenal karena sifat antioksidannya. Flavonoid yang diisolasi diidentifikasi sebagai 2, 3,4 dihidroksi, 5 metoksifenil, 3,5 dihidroksi, 6,7 dimetoksiromen 4 on, yang menunjukkan potensi yang kuat untuk membersihkan radikal bebas dan spesies oksigen reaktif. Flavonoid yang diisolasi menunjukkan kemampuan untuk menghambat peroksidasi lipid dan menunjukkan potensi antikarsigonik yang menunjukkan kegunaannya dalam mencegah penyakit degeneratif. Mekanisme antioksidan yang dikaitkan dengan konsentrasi flavonoid yang tinggi sangat penting dalam memerangi berbagai masalah kesehatan. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik karakterisasi, termasuk spektroskopi IR dan HPLC, untuk mengonfirmasi identitas dan kemurnian flavonoid yang diisolasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ekstraksi yang digunakan efektif dalam mengisolasi flavonoid dengan hasil tinggi dari tanaman. Adapun berdasarkan temuan pada penelitian ini memiliki beberapa jalan untuk penelitian di masa depan yang dapat dikembangkan atau dirancang. Pertama, jika dilihat dari studi farmakologisnya, penyelidikan lebih lanjut tentang sifat farmakologis flavonoid yang diisolasi ini akan terjamin. Ini termasuk studi in vivo untuk menilai kemanjuran dan keamanannya dalam berbagai model penyakit, terutama untuk kanker dan kondisi terkait stres oksidatif. Kemudian jika dilihat dari studi mekanistiknya, penelitian di masa depan dapat berfokus pada penjelasan mekanisme spesifik di mana flavonoid memberikan efek antioksidan dan antikarsigoniknya, sehingga dapat memahami jalur molekuler yang terlibat sehingga dapat meningkatkan aplikasi terapeutik pada senyawa ini. Dilihat dari studi komparatifnya, ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif dengan flavonoid lain yang diketahui untuk mengevaluasi potensi relatif dan efektivitas flavonoid yang diisolasi dari Euphorbia nerifolia. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi efek sinergis bila dikombinasikan dengan fitokimia lainnya. Adapun jika dilihat dari segi eksplorasi dengan sumber tumbuhan lain, studi ini dapat diperluas untuk mengeksplorasi flavonoid dari bagian lain Euphorbia nerifolia atau spesies terkait. Hal ini dapat mengarah pada penemuan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang serupa atau ditingkatkan. Singkatnya, penelitian tentang Euphorbia nerifolia ini telah meletakkan dasar yang kuat untuk memahami manfaat kesehatan dari flavonoidnya. Hasil yang menjanjikan ini menunjukkan perlunya eksplorasi lebih lanjut ke dalam potensi terapeutik dan mekanisme kerja mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari jurnal yang telah saya analisis. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih moderator.
Semangat. Baik, terima kasih kepada Saudari Rafania Fazrianti yang sudah memaparkan bagian hasil analisisnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai flavonoid dan juga analisis jurnalnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.